Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ya baik, sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap ya? Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi kali ini kita bisa bertemu kembali ya untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa, yakni materi sejarah kebudayaan Islam ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya baik, sebelum kita mulai, hari ini semuanya hadir? Hadir ya, hadir semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik ya, dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita mulai. Pada pertemuan minggu yang lalu ya, kita sudah membahas tentang perkembangan Islam masa apa kemarin? Masih ingat? Pertemuan kemarin dakwah Nabi periode Madinah ya. Nah, kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun sebelum lanjutkan, ada yang perlu ditanyakan terkait materi pertemuan minggu kemarin? Tidak ada. Berarti paham ya kemarin ya? Tidak ada masalah ya? Ya, kalau tidak ada masalah, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Ini kebetulan sudah saya siapkan materinya, ya. Bisa dilihat di tampilan layar, ya. Nah, tugasnya kemarin sudah ya, kemarin sudah ditugaskan untuk mencari artikel, ya, artikel terkait Khulafaur Rasyidin. Sudah ada semuanya? Coba diangkat ya. Oh ya, siap. Oke, lanjutkan ya. Sebelum kita melakukan diskusi seperti biasanya, ini saya kasih pendahuluan dulu ya. Sekilas tentang Khulafaur Rasyidin ya. Nah, ini peta konsepnya ya. Peta konsep Khulafaur Rasyidin. Namun sebelum kita masuk peta konsep, perlu saya sampaikan juga ya, apa sih kompetensi pembelajaran hari ini ya. Kompetensi pembelajaran hari ini terkait perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yakni peserta didik mampu mengidentifikasi ya biografi Khulafaur Rasyidin ya. Terus kemudian mengidentifikasi peran Khulafaur Rasyidin dalam perkembangan Islam atau sejarah perkembangan Islam ya. Terus kriteria ketercapaiannya bagaimana dari tujuan pembelajaran? Yang pertama, yaitu peserta didik mampu menjelaskan biografi Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan prestasi-prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan nilai-nilai sikap para Khulafaur Rasyidin. Yang keempat itu ya, yang kemudian menjadi mengambil ibrohnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehingga terbentuklah pribadi-pribadi yang baik seperti para Khulafaur Rasyidin ya. Ini peta konsepnya, kita lanjutkan ya. Peta konsepnya, jadi Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 khalifah. Siapa saja?
Ini Abu Bakar, terus Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, ya. Terus ini jadi pribadi dari Abu Bakar As-Siddiq ini sudah saya rangkum ya, yaitu rendah hati, terus apa ini? berhati tenang, Berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka bermusyawarah, dermawan, menolong mendukung dan senantiasa mendengarkan perintah dari Rasulullah. ya. Dari Umar bin Khattab memiliki Keberanian, ya, suka bermusyawarah, bijaksana, bersikap adil, bersikap toleran, bersikap sederhana, bersikap jujur dan bijaksana. oke. Terus Utsman bin Affan ini cerdas, dan pandai, terus pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, sebuah panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. dan Ali bin Abi Thalib ini sudah ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, tentu kalian sudah sering mendengar apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, dari dalam perkembangan Islam ya, itu dari masa Nabi Muhammad atau masa pemimpin pertama umat Islam ya. Terus dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, terus dilanjutkan nanti oleh dinasti-dinasti Islam. Namun sebelum sampai ke sana kita bahas ini dulu ya. Apa sih Khulafaur Rasyidin? Nah, ini Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin atau Khulafa Ar-Rasyidin itu berasal dari dua kata ya, yaitu khalifah atau khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin ya. Pemimpin siapa? Ya kan? Pengganti atau pemimpin siapa? Siapa kira-kira? Umat Islam, Hmm? umat Islam. Pemimpin umat Islam tentunya ya. Nah, kata Ar-Rasyidin yaitu orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi menurut bahasa Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, perlu dicatat di sini, yang dimaksud pengganti nabi itu bukan berarti menggantikan posisi nabi sebagai menggantikan posisi sebagai nabi ya, tapi sebagai seorang pemimpin ya. Pahami ya, jadi Khulafaur Rasyidin berarti pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk ya. Siapa saja? Itu tadi ya, dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat bagaimana biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nih, bisa dilihat ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap siapa? Abdullah bin terus At-Tamimi. Kali ini berasal dari Tamim ya. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Apa sih Abdullah? Abdullah, hambanya Allah, bisa ya. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun Gajah atau kira-kira tahun 573 Masehi. Ya, dia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan palsuan belaka. Karenanya ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama tauhid atau agama Hanif ya, ia pun dengan segera menerima ajakan Rasulullah ya, yang merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum
laki-laki atau orang yang awal masuk Islam disebut apa? Mari. As-sabiqunal awalun, jadi orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia ada berapa? Termasuk orang Ali, kan, istrinya dan sebagainya, ya. Itu disebut as-sabiqunal awalun. Nah, terus prestasinya apa Abu Bakar? Nah ini, jadi setelah Nabi Muhammad itu meninggal, kan, periode akhir pemerintahan Nabi Muhammad setelah haji wada, haji besar, kemudian Nabi sakit, kan, dan setelah beberapa bulan kemudian meninggal. Nah, pada saat Nabi Muhammad meninggal belum juga dimandikan, dikafani dan dimakamkan, itu sudah ribut, kan, sudah ribut bagaimana dari kelompok apa yang menginginkan siapa sih pengganti Nabi. Nah, mereka berkumpul di mana? Di sebuah majelis, kan, namanya masjid apa? Sakifah Bani Syah. Ya, nah, di sana berkumpul sudah hampir gontok-gontokan, ya, untuk menentukan siapa pengganti Nabi Muhammad. Nanti itu dibahas oleh kalian di tugas kelompok, ya. Nah, ini saya secara singkat menyampaikan reviewnya saja. Nah, jadi salah satu prestasi khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu memerangi orang-orang yang murtad, terus memberantas nabi palsu, terus apa ini? Pengumpulan dan penulisan ayat Al-Qur'an, memperluas wilayah dakwah Islam, ya. Nah, ini keteladanannya rendah hati atau tidak sombong, apa? Berhati tenang, sederhana dan menyabar, sebagainya, ya. Yo, Umar bin Khattab, ya. Jadi Umar ini adalah salah satu sahabat yang memiliki apa? Keberanian, ya. Ketika Nabi Muhammad itu berdakwah masih secara sembunyi-sembunyi, gitu, ya, kemarin. Ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, terus apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Jika memang ini sebuah kebenaran, kenapa harus disembunyikan, kan? Maka dia berdiri di depan sebagai pembela Islam di barisan paling depan. Salah satunya, ya, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Umar bin kita konsentrasi ini, ya. Ya, ya, nanti dari Abu Bakar, Umar, Utsman sampai Ali silakan nanti didiskusikan secara kelompok, ya, seperti tugas yang sudah ditugaskan minggu kemarin, ya. Bisa dipahami sampai sini, ya? Ya, untuk selanjutnya silakan berdiskusi, ya, berdiskusi kelompok. Sudah dibagi 2 kelompok kemarin, ya. Kelompok pertama dari yang putri, ya, nanti silakan didiskusikan terkait Khulafaur Rasyidin, mulai dari biografinya, terus prestasinya. Nah, kemudian nanti hasilnya dipresentasikan, dan dari rekan kelompok yang lain nanti menanggapi atau memberi sanggahan atau memberi pertanyaan, ya. Ya, saya kasih waktu selama 15 menit cukup untuk membahas ini tugas kelompok. Cukup, ya? Oke, 15 menit mulai dari sekarang. Silakan. Pakai itu stabilo dulu nih, nanti kira-kira yang mana yang itu dikasih tanda, kan, dan dicatat di buku, kan, sebagai hasil diskusi. Ini materinya, bahannya ini, ya, sudah ada, yang kalian cari sudah ada, tinggal didiskusikan dengan teman kelompok, ya, nanti di present. Oke? Oke.
Ya, sambil mengerjakan tugasnya, saya absen ya. Absensinya berarti tadi hadir semua ya. Oke, waktu sudah habis ya. Masing-masing sudah semua kan? Oke. Jadi untuk selanjutnya, siapa yang mau mempresentasikan duluan? Kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 1 Pak. Kelompok 1 siap ya? Di 1 2. Ya, kelompok 1 dulu, silakan. Perwakilan siapa yang mau mempresentasikan? Silakan dibaca hasil present diskusi kalian. Kelompok 1, yang kelompok 2 didengarkan, ya. Nanti diberikan tanggapan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan kepada kelompok 1, ya. Silakan kelompok 1. Terkait khulafaur rasyidin. Yang keras. Jadi menurut bahasa khulafaur rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terus prestasinya siapa saja Prestasi Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang murtad, yang kedua memberantas nabi palsu, yang ketiga pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran, yang keempat memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Terus yang lain itu Abu Bakar ya. Terus Umar gimana Umar? Mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan, mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat, mencetak mata uang sebagai sarana manusia dan muamalah atau kehidupan ekonomi. Yang terakhir menetapkan penanggalan terbesar kalender tahun Hijriah. Oke. Bisa diterima, ditangkap oleh kelompok 2 hasil diskusi yang dipaparkan oleh kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi? Cukup ya? Berarti tidak ada yang ditanyakan dan tidak ada yang mau dibantah ataupun disanggah dari kelompok 1 ya. Nah sekarang kelompok 2 silakan, siapa yang mau presentasikan? Ya, yang kelompok 1 dengarkan, nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada hal yang dianggap tidak sesuai bisa disanggah. Ya, silakan. Kelompok 2. Ya. Khulafaur Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidin berasal dari 2 akar kata, yaitu khalifah dan khulafa, yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata
ar-rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Salah satu khalifah yaitu Abu Bakar. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah SAW dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembah berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah itu setelah Rasulullah SAW, dan wafatnya Abu Bakar terpilih setelah wafatnya Rasulullah, ya, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah setelah pemerintah selama 2 tahun. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya serta berbudi luhur. Prestasi-prestasi yang ada pada sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yaitu memerangi orang-orang murtad, Ya, orang-orang murtad, memberantas nabi-nabi palsu, ya, terus pengumpulan dan penulisan ayat-ayat Al-Quran, ya. memperluas wilayah dakwah Islam, dan keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq yaitu rendah hati atau tidak sombong, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka bermusyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah. Dan khalifah yang selanjutnya atau yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Terus Ketika menginjak remaja, ia sering mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya, yaitu bangsa Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku lain. Karakter Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar sedikit pun, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Dengan masuknya Umar radhiyallahu anhu ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. ada lagi? Sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Jadi masa jabatnya Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah itu karena ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pengangkatan Umar mendapatkan persetujuan di kalangan kaum muslimin setelah dibaiat Umar sebagai khalifah. Umar pun berkata kepada umatnya, "Wahai orang-orang Arab, bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ini
akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui. Begitulah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Umar menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulullah atau pengganti dari pengganti Rasulullah. Dia juga mendapatkan gelar sebagai Amir al-Mukminin. Untuk menjadi khalifah itu karena ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pengangkatan Umar mendapatkan persetujuan di kalangan kaum muslimin setelah dibaiat Umar sebagai khalifah. Umar pun berkata kepada umatnya, "Wahai orang-orang Arab, bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ini akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui. Begitulah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Umar menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulullah atau pengganti dari pengganti Rasulullah. Dia juga mendapatkan gelar sebagai Amir al-Mukminin atau komandan orang-orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan beliau. Oke, sudah semua ya? Sudah mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Dari kelompok 1 ada tanggapan ataupun pertanyaan untuk kelompok 2? Apa prestasi Umar bin Khattab? Ya, pertanyaan dari kelompok 1, apa sih prestasi Umar bin Khattab katanya? Ya, Prestasi Umar bin Khattab itu banyak. Ya. banyak. Bisa disebutkan? Bisa. Coba. Itu mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran dan gaji pajak tanah, Ya. mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, terus membentuk jabatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang selanjutnya mendirikan jabatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan. Yang selanjutnya mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat. Selanjutnya itu mencetak uang sebagai sarana mengisah dan muamalah kehidupan ekonomi. Ya. Yang terakhir itu ada, bukan terakhir sebenarnya ada banyak, tapi yang saya ketahui itu menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Oke, yang masih berlaku sampai sekarang ya. Ya. Nah, bisa diterima kelompok 1? Ada lagi? Silakan. Cukup ya? Oke. Ya, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing ya. Dan alhamdulillah semuanya bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, secara sebelum dilanjutkan, mungkin dari tadi tegang gitu ya. Kita refleks sejenak ya. Mau nyanyi atau mau apa ini biar relax dulu? Coba berdiri aja lah, berdiri. Kita relaksasi ya. Coba berdiri semua. Oke. Oke. Baris jadi dua. Lagi-lagi sebelah sana, yang putra. Ya. Sini. Depan, ayo Mak. Ayo Melan. Udah, cepat. Pak Baris. Lurus. Aduh. Oke, sudah cukup. Silakan duduk lagi ke tempat semula. Bisa dilanjutkan ya. Ya, jadi dari hasil pembelajaran hari ini, alhamdulillah ya, dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi yang kemarin tugasnya dari minggu kemarin ya, suruh mencari makalah, ya kan, artikel.
yang sudah didiskusikan hari ini, ya kan? Kemudian alhamdulillah sudah dipresentasikan dan luar biasa, kalian hebat semua, ya. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya semakin kompak, semakin kritis dalam belajar, ya, sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, ya. Ya, baik, dari pembahasan hari ini sedikit saya simpulkan, ya. Jadi tadi setelah dibahas oleh kalian semua, bahwasanya perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin tadi dikatakan, ya, bahwasanya ini adalah kelanjutan, ya, kepemimpinan dari masa Nabi Muhammad SAW setelah meninggal, dilanjutkan oleh para khalifah. Yang tadi dikatakan Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin yang mendapatkan petunjuk, kan gitu, ya. Siapa saja tadi? Itu ada pertama Abu Bakar, terus siapa? Umar, Utsman, Ali. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu, ya, yang tadi sudah disimpulkan. Ya, untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Jangan puas diri, jangan puas hati hanya sampai di sini. Munculkan rasa ingin tahu, nah, sehingga akan menggali informasi-informasi yang lain yang bisa menambah pengetahuan, menambahkan wawasan untuk keilmuan kita semua. Nah, jadi di rumah silakan cari materi-materi ataupun referensi-referensi terkait dengan hal. Maka dari itu kita cukupkan dulu pertemuan hari ini, ya. Kita lanjutkan pertemuan minggu yang akan datang, ya. Kita masih membahas tentang Khulafaur Rasyidin, karena tadi baru secara ini masih global, ya, belum detail. Jadi Abu Bakar sampai Ali radhiyallahu anhu belum tersentuh semuanya, ya. Nah, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, ya. Jadi seperti biasa, cari lagi referensi-referensi yang berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin sebagai upaya untuk memperbanyak informasi, ya, memperbanyak pengetahuan tentang Khulafaur Rasyidin sebagai bahan diskusi pertemuan yang akan datang. Oke, ya. Ya, karena waktu yang membatasi kita dan tidak ada yang ditanyakan, maka dari itu saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini, ya. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini, di pembahasan materi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua, ya. Mudah-mudahan kita dilancarkan dalam segala urusan dan dimudahkan dalam urusan belajar kita, sehingga kita mendapatkan manfaat, ya. Dan untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.